Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Akuntansi Internasional dengan judul Diversitas Akuntansi dan Analisis Laporan Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Febrianti dan anggota kelompok 2 ada Zahra Nailufar, Dia Agustina Wulandari, dan Monika Rahayaan. Di sini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada diversitas akuntansi dan masalah yang ditimbulkan. Yang kedua ada perbedaan pokok prinsip-prinsip akuntansi di dunia. Yang ketiga ada perspektif internasional dalam pengukuran laba. Yang keempat ada analisis internasional komparatif. Yang kelima ada diversitas akuntansi dan pasar saham. Yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pengukuran. Yang ketujuh ada konvergensi akuntansi internasional, dan yang kedelapan ada analisis laporan keuangan internasional. Untuk presentasi selanjutnya bisa dibacakan oleh Dia Agustina Wulandari. Saya Dia Agustina Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi diversitas akuntansi dan masalah yang ditimbulkan. Penaksiran laba penting bagi investor portofolio dalam melakukan penelitian saham. Penaksiran tersebut juga penting bagi perusahaan yang melakukan investasi domestik langsung, yang berkaitan dengan penilaian terhadap akuisisi yang direncanakan, dan juga penting untuk joint ventures atau pengadaan modal atau listing trading saham pada bursa saham asing. Selanjutnya dari perspektif analisis laporan keuangan, diversitas akuntansi internasional menimbulkan sejumlah problem, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, dalam menilai sebuah korporasi non domestik, terdapat tendensi untuk melihat laba dan informasi keuangan yang lain dari perspektif yuridiksi analisis. Ini berbahaya karena cenderung mengabaikan diversitas akuntansi. Yang kedua, pemahaman mengenai diversitas akuntansi mendorong timbulnya kebutuhan mengenai pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi non domestik agar dapat lebih memahami informasi laba dalam konteks di mana pengukuran laba tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, isu-isu komparabilitas dan konvergensi akuntansi internasional menjadi lebih jelas ketika investor mempergunakan informasi keuangan di dalam mempertimbangkan berbagai alternatif kesempatan investasi. Selanjutnya materi kedua ada perbedaan pokok prinsip-prinsip akuntansi di dunia. Dalam hubungannya dengan basis pengukuran yang digunakan, aplikasi konservatif dari cost historis pada umumnya dilaksanakan di Amerika Serikat, Swiss, Brazil, Cina, dan Jepang. Tetapi di negara-negara Uni Eropa ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama di Inggris dan Belanda. Di kedua negara tersebut, cost historis sering dimodifikasi dengan revaluasi atau penilaian ulang terhadap nilai pasar atau kos pengganti, terutama dalam kasus tanah bangunan dan kasus pabrik dan perlengkapan. Akuntansi depresiasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama di Inggris, cenderung berbasis pada konsep umur ekonomis yang bermanfaat. Sementara di Prancis, Jerman, Swiss, dan Jepang, biasanya aturan-aturan pajak mendorong penggunaan metode-metode depresiasi yang lebih cepat. Di negara-negara Anglo-Amerika dan negara-negara kelompok Jermanik, yaitu ada Jerman, Austria, Swiss, dan Israel, kos penelitian dan pengembangan biasanya langsung dibebankan sebagai biaya atau expense. Walaupun di Brazil biasanya digunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Di sini ada 3 poin. Poin pertama itu perlakuan benefit pension biasanya didasarkan pada benefit akrualan dan benefit proyeksian yang merupakan utang kepada karyawan. Sementara di Brazil dan di Cina lebih menggunakan basis kas. Selanjutnya ada poin kedua, perlakuan perpajakan merupakan area perbedaan utama karena ukuran laba akuntansi di Prancis, Jerman, Brazil, dan Swiss sangat dipengaruhi aturan pajak, sementara di negara-negara lain tidak. Poin ketiga, perlakuan penggabungan usaha di seluruh dunia bervariasi mengenai sejauh mana metode penggabungan kepentingan atau pooling of interest method disyaratkan atau diizinkan pada lingkungan tertentu. Lalu selanjutnya saya di sini akan membahas tentang perbedaan pokok prinsip-prinsip akuntansi di dunia. Dalam hubungannya dengan basis pengukuran yang digunakan,
Aplikasi konservatif dari cost historis atau historical cost pada umumnya dilaksanakan di IAS, Swiss, Brazil, Cina, dan Jepang. Tetapi di negara-negara Uni Eropa ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama di Inggris dan Belanda. Di kedua negara tersebut, cost historis sering dimodifikasi dengan revaluasi, penilaian ulang terhadap nilai pasar atau kos pengganti, terutama dalam kasus tanah dan bangunan atau dalam kasus pabrik dan perlengkapan. Akuntansi depresiasi di IAS dan UE, terutama Inggris, cenderung berbasis pada konsep umur ekonomis yang bermanfaat, sementara di Prancis, Jerman, Swiss, dan Jepang, biasanya aturan-aturan pajak mendorong penggunaan metode-metode depresiasi yang lebih cepat. Lalu, di negara-negara Anglo-Amerikan dan negara-negara kelompok Jermanik, yaitu Jerman, Austria, Swiss, dan Israel, kos penelitian dan pengembangan R&D cost biasanya langsung dibebankan sebagai biaya atau expense, walaupun di Brazil biasanya digunakan pendekatan yang lebih fleksibel. Perlakuan benefit pensiun biasanya didasarkan pada benefit aktualan dan benefit proyeksian yang merupakan utang kepada karyawan, sementara di Brazil dan Cina lebih menggunakan basis kas. Perlakuan perpajakan merupakan area perbedaan utama karena ukuran laba akuntansi di Prancis, Jerman, Brazil, dan Swiss sangat dipengaruhi aturan pajak, sementara di negara-negara lain tidak. Perlakuan penggabungan usaha di seluruh dunia bervariasi mengenai sejauh mana metode penggabungan kepentingan atau pooling of interest method disyaratkan atau diizinkan pada lingkungan tertentu. Selanjutnya ada diversitas akuntansi dan pasar saham. Penelitian mengenai hal ini masih terbatas sehingga belum dapat diambil kesimpulannya. Memang beberapa penelitian awal telah dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa harga saham bereaksi terhadap laba yang didasarkan pada valuasi. Penelitian yang dilakukan kemudian oleh PP dan Res tahun 1992 menyatakan bahwa dalam kasus perusahaan Inggris yang terdaftar di Amerika Serikat dan juga membuat laporan berdasarkan PABU Amerika Serikat, terdapat tambahan penjelasan mengenai informasi laba yang didasarkan pada PABU Amerika Serikat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pengukuran. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pengukuran dapat berupa faktor-faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi prinsip-prinsip akuntansi pada masing-masing negara. Di Amerika Serikat dan Inggris, pasar saham mempunyai pengaruh yang dominan, di mana kebutuhan informasi para investor mendorong diadopsinya pandangan yang lebih optimis tentang laba sehingga harga saham jauh lebih tinggi. Nilai-nilai budaya yang mendasarinya memotivasi dan mendukung pendekatan pengukuran yang kurang konservatif. Tetapi sebaliknya, di Eropa kontinental dan Jepang, perpajakan dan sumber-sumber keuangan mempunyai pengaruh-pengaruh yang relatif dibanding dengan pasar saham. Oke, baik. Saya Monika Rahayaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konvergensi akuntansi internasional. Alasan utama penyusunan standar akuntansi internasional adalah untuk meningkatkan komparabilitas informasi keuangan yang lebih tinggi dalam perspektif internasional, yang akan membantu para investor lintas batas dalam pengambilan keputusan dan juga mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan oleh emiten yang menginginkan sumber dana non-domestik. IASB memainkan peran penting dalam koordinasi dan harmonisasi kegiatan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penentuan standar, memberikan sebuah model yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang yang berniat untuk menyusun standar akuntansi untuk yang pertama kali. Lalu pembahasan selanjutnya ada analisis laporan keuangan internasional, di mana analisis keuangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekarang dan masa lalu, dan memprediksi kinerja masa mendatang. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam analisis keuangan, terutama pada analisis rasio meliputi perbandingan rasio sebuah perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain
dalam suatu industri membandingkan rasio-rasio sebuah perusahaan untuk sejumlah periode dan perbandingan rasio-rasio terhadap sebuah patokan duga benchmark tertentu. Yang kedua yaitu analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar sebuah perusahaan yang diklasifikasi menjadi kegiatan-kegiatan operasi investasi dan pendataan serta disclosure mengenai kegiatan-kegiatan investasi dan pendanaan non-kas. Analisis ini juga dapat menggunakan analisis arus kas untuk masalah manajemen dan kinerja perusahaan. Lalu untuk kesimpulannya itu sendiri yaitu diversitas akuntansi internasional sangat nyata dan membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk memperkirakan apa dan bagaimana problem-problem tersebut diselesaikan. Paling tidak ada sebuah kebutuhan yang jelas untuk menafsirkan tingkat diversitas tersebut beserta dampaknya terhadap ukuran laba dan ukuran kinerja. Diversitas akuntansi juga mempersulit analisis laporan keuangan internasional. Dalam analisis laporan keuangan, analisis harus waspada terhadap dampak dari keragaman akuntansi tersebut. Meskipun dunia internasional semakin menyadari adanya diversitas dalam praktik-praktik dan prinsip-prinsip pengukuran, dampak perbedaan akuntansi tersebut terhadap laba dan ekuitas pemegang saham belum banyak diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.